Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslimah, bertemu lagi dengan kami. Alhamdulillah saat ini saya sedang bersama dengan seorang muslimah yang luar biasa, yakni Ustazah Ida Farida Tobrani. Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Baik. Pemirsa dan juga Ustazah, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan i'tikaf nih. I'tikaf itu pasti sesuatu yang sangat dirindukan kehadirannya. Kemudian juga pasti di antara sobat muslimah yang hari ini sedang menonton sudah merencanakan nih, mau di mana ya kira-kira masjid mana yang akan didatangi untuk i'tikaf nanti. Nah, tapi sehubungan dengan itu nih, perlu ada persiapan-persiapan yang lain tentunya, selain mengetahui atau mengenal masjid-masjid mana yang paling nyaman untuk kita. Nah, Ustazah, saya coba ingin bertanya terkait dengan persiapan muslimah gitu. Karena muslimah itu Masya Allah luar biasa, banyak sekali amal solihnya begitu ya. Nah, ketika ingin beriktikaf, sebenarnya apalagi sih yang harus dipersiapkan, terutama untuk diri sendiri, kemudian untuk juga keluarga, untuk anak-anak. Nah, kira-kira apa saja Ustazah yang harus dipersiapkan? Iya, Masya Allah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, memang Alhamdulillah ya, Mbak, kita sekarang sudah masuk ke 10 akhir Ramadan. Nanti kita menginginkan Ramadan kita tidak sia-sia, maka dari itu kita menginginkan nanti di akhir-akhir ini adalah melakukan ibadah yang lebih lagi dibanding di awal gitu ya, yakni diantaranya dengan melakukan i'tikaf atau melakukan ibadah di dalam masjid. Dan Masya Allah, sebagai seorang muslimah tentu saja kita juga tidak menginginkan Ramadan kali ini hilang kebaikan-kebaikan di dalamnya. Berlomba-lomba sebanyak mungkin melakukan aktivitas ibadah, salah satunya adalah i'tikaf. Dan yang perlu kita harus perhatikan, Mbak, bahwa seorang wanita ketika dia beriktikaf, dia pun harus, kalau memang dia sudah menikah, dia harus dengan seizin suaminya ya. Tidak boleh seorang wanita itu i'tikaf suaminya tidak membolehkan. Maka ketika suaminya boleh dan bahkan suami dan anak-anaknya pun ikut, Masya Allah, itu sebuah keluarga yang memang ingin meraih keridhaan Allah, mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, mengajak anak-anaknya ke dalam masjid gitu ya, beramai-ramai menghidupkan malam-malam ganjil untuk bisa meraih malam qadar ya. Karena memang di malam qadar ini kita tahu yaitu kebaikan lebih daripada 1000 bulan. Jadi memang perlu dipahami bagi seorang istri ketika dia melakukan i'tikaf, dia juga harus tahu rambu-rambu hukum syara'nya. Bukankah di dalam sebuah hadis dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, termasuk perempuan. Nah, seorang istri ketika dia mau i'tikaf jangan sampai juga dia lupa dengan fungsi yang utama ya. Misal ketika dia beriktikaf, dia pergi saja, tidak membangunkan anak-anaknya untuk sahur ya, atau tidak memasakkan sahur untuk suaminya, tidak melakukan aktivitas sebagai rabatul bait secara baik gitu ya. Nah, kalau memang itu semua sudah dia lakukan, semua itu sudah dia jalankan, kemudian dia ingin menambah melakukan i'tikaf di dalam masjid, dia bisa mengajak anak-anaknya, Masya Allah gitu. Apalagi memang dalam sebuah hadis kan dikatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan jasadnya dari api neraka gitu ya. Nah, dia ajak anak-anaknya, dia tanamkan bahwa kita nih rindu dengan surganya Allah, kita kepingin meraih malam-malam yang mulia, kita kepingin berada di masjid melakukan mungkin sholat malamnya atau mungkin zikirnya, baca Qur'annya ya, bermuhasabah, mendengarkan kajian-kajian, dan dia libatkan keluarganya. Ini keluarga yang Masya Allah bisa. Karena memang kenyataannya kita saksikan banyak ibu yang mengajak anak-anaknya serta yang masih balita juga ikut gitu ya di dalam masjid karena ingin menghidupkan malam-malam ganjil ini, Mbak, gitu ya. Tapi kita harus tahu sebagai seorang istri yang jelas ketika ini kita lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah dan tentu saja izin suami yang terutama. Kalau suami mengizinkan, maka silahkan dia bisa melakukan i'tikaf di masjid. Dan fungsi seorang ibu di bulan Ramadan ini juga dia harus menyiapkan generasi yang terbaik, insya Allah ya.
Karena ini adalah bulan yang baik, bulan yang bagus, banyak bermohon pada Allah agar generasinya menjadi generasi yang baik, generasi yang soleh. Banyak minta sama Allah, kita bermohon menyiapkan anak-anak yang lebih cinta kepada akhirat, lebih cinta kepada rindu bertemu dengan Allah, bukan dengan gambaran yang sekarang anak-anak lebih cinta pada duniawi gitu ya Mbak, lebih senang dengan kehidupan ala-ala Korea gitu ya, atau Barat yang akhirnya membawa dampak kepada mereka lebih mencintai dunia, atau karena memang digempur dengan sistem kapitalis yang akhirnya membuat mereka lupa dengan akhirat. Nah, fungsi seorang ibu yang ingin saya tekankan di sini, bahwa ketika dia melakukan itikaf, dia juga tidak boleh lupa, tidak boleh abai bahwa dia punya tujuan yang sangat mulia, mencetak generasinya yang terbaik supaya lebih cinta akhirat, supaya ingat dengan Allah, supaya menjadi generasi-generasi penerus pejuang Islam gitu ya. Seperti itu Mbak. Iya Ustazah, berarti selain menyiapkan masjidnya, kemudian juga dapat izin dari suaminya, juga kurikulum dalam itikaf itu yang harus dipadatkan begitu ya, terutama tadi di highlight sekali terkait dengan bagaimana menyiapkan generasi begitu ya, sehingga itikafnya merupakan sebuah kegiatan yang insya Allah jauh sekali ya targetnya sampai kepada generasi yang akan datang. Iya. Masya Allah, keren sekali nih Ustazah. Lantas nih Ustazah, kan kadang-kadang ya bagi para perempuan nih muslimah sudah menyiapkan semua itu, tapi ternyata wah di satu sisi terjadilah gitu ya sesuatu yang termasuk kodok gitu, yaitu haid gitu ya. Nah sementara istilahnya kalau bahasa makanan tuh ya ngiler banget nih gitu, pengen banget ikut iktikaf gitu. Nah kira-kira untuk muslimah ini nih Ustazah, apa ya amal solih yang kira-kira nilainya setara atau agar tidak tertinggal lah daripada muslimah-muslimah yang lainnya yang bisa iktikaf dengan yang tidak iktikaf akhirnya bisa senilai gitu. Kira-kira apa nih Ustazah? Masya Allah, iya, seorang wanita secara fitrah sudah kita tahu bahwa qadarullah bisa saja dia haid gitu ya, dan kita tidak boleh kemudian menyalahkan qada dari Allah, karena haid ini adalah fitrahnya seorang wanita. Jadi jangan kita berputus asa, jangan kita bersedih, jangan kita menyalahkan kenapa saya haid, saya tidak bisa itikaf, saya tidak bisa menghidupkan malam-malam ganjil yang ingin saya raih di akhir Ramadan gitu ya Mbak. Nah semestinya ketika dia qadarullah kemudian dia haid, dia bisa tetap meraih pahala iktikaf dengan banyak-banyak mengingat Allah. Mungkin dia tidak bisa melakukannya di masjid. Kalau menurut Imam Abu Hanifah sendiri, memang seorang wanita itu bisa melakukan iktikaf di rumahnya, tempat ibadahnya gitu ya. Itu menurut Imam Abu Hanifah dan juga qaul qadim Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Tetapi yang jelas ketika seorang wanita kemudian dia haid, jangan dia bersedih hati, karena Allah memberikan ketetapan itu, dia bisa terus melakukan kebaikan di bulan Ramadan dengan di rumahnya, dengan berzikir, dengan mendengarkan murotal, sama gitu dia dapatkan. Bahkan bisa saja dia bermuhasabah bagaimana dia sebagai seorang istri, bisakah dia menjadi istri yang baik, sebagai seorang ibu bisakah dia sudah menjadi seorang ibu yang baik, yang bisa mendidik anaknya gitu. Dia melakukan itu di rumah bisa. Jadi dia terus mendapatkan pahala-pahala, bahkan dia memikirkan hakikat penciptaan dia ya, bahwa selama ini apa yang dia sudah lakukan apakah betul-betul banyak mendapatkan ridho Allah justru kebalikannya. Jadi insya Allah sekalipun dia haid, dia bisa terus mendapatkan pahala-pahala di dalam rumahnya sendiri gitu ya. Tetapi dia memang juga mempersiapkan diri untuk senantiasa bermohon pada Allah. Sekalipun dia haid, dia harus banyak berzikir, karena orang yang haid itu memang tidak boleh sholat dan juga tidak boleh itikaf di masjid kan ya. Dan dia harus melakukan dengan amalan-amalan yang lainnya, yaitu dengan mengingat Allah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang memang mungkin bisa diputar, dan dia hanya minta sama Allah kebaikan, keriduan. Bahkan dia semestinya sebagai seorang wanita berpikir ulang gitu ya, bahwa
ketika sudah menjadi istri bisa jadi dia masih lalai, kita masih lalai gitu ya Mbak sebagai seorang istri atau seorang ibu, kita juga masih abai sebagai ibu, kita masih suka melakukan kemaksiatan gitu ya. Nah di bulan Ramadan ini sekalipun dia melakukan atau dia dapat haid, dia mendapatkan qada untuk tidak melakukan aktivitas sholat, tapi masih banyak amalan-amalan yang lain yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa dia raih untuk bisa mendapatkan ridho Allah, termasuk di dalamnya yaitu menghidupkan dengan banyak-banyak ibadah-ibadah di luar sholat dan juga baca Quran, juga iktikaf di masjid. Iya. Baik Ustazah, berarti karena mungkin dari tujuannya juga ya, kita menghidupkan iktikaf itu adalah ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian juga ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya ketika iktikaf tidak bisa dilakukan amal-amal soleh yang lain, ternyata masih banyak gitu ya. Betul. Termasuk salah satunya tadi adalah dengan muhasabah, kemudian memikirkan hakikat penciptaan kita dan juga terkait dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan agar Allah kemudian mengampuni apa yang sudah kita lakukan ketika itu adalah sebuah kesalahan. Baik, Masya Allah ya. Jadi para muslimah jangan berkecil hati ya kalau nanti terus kebagian gitu ya, kebagian haidnya pada saat di hari-hari 10 hari di bulan Ramadan. Yang penting jangan ketinggalan ya di nuzul Qur'annya. Nah hal-hal seperti itu juga yang perlu diperbanyak amal solihnya. Masih banyak amalan-amalan yang dilakukan ya selain daripada iktikaf dan juga sholat. Iya betul, Masya Allah. Baik Ustazah, tadi disampaikan bahwasannya sekarang ini memang kita bisa sangat mudah ya melihat sebuah keluarga melakukan iktikaf ternyata lengkap, mulai dari ayahnya, ibunya, kemudian anak-anaknya semuanya ikut gitu. Sehingga yang ada Masya Allah ya, sepertinya sangat senang sekali, tenang sekali sebuah keluarga tersebut di masjid bersama. Kepingin meraih surga Allah bersama-sama ya, rombongan. Iya betul. Nah tapi kita tidak jarang juga sih Ustazah melihat yang singalillah gitu ya, mereka berbondong-bondong ke masjid baik itu sendiri-sendiri ataupun bersama-sama nih. Nah kemudian kalau dilihat dari sisi syariat Islam, kira-kira apa ya yang membuat para muslimah itu menjadi aman begitu ketika melakukan kegiatan iktikaf? Ini rambu-rambu apa saja nih tipsnya Ustazah supaya bisa dilakukan oleh para muslimah agar mereka ketika iktikaf betul-betul menjalankannya tanpa satupun melanggar hukum Allah? Ya, Masya Allah, terima kasih Mbak. Ya memang yang namanya Ramadan itu pasti semua orang ingin ya sebaik-baiknya mengisi, termasuk di dalamnya yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau menghidupkan malam-malam, terutama di malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan, bahkan ada yang juga mengatakan hadis 20 akhir Ramadan ya. Dan itu pun terus dilakukan oleh beliau. Ketika beliau meninggal dunia, maka dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Jadi seorang wanita juga ingin melakukan iktikaf. Ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah gitu ya. Tentu saja yang sudah menikah dengan mahramnya ya, dia pergi iktikaf, dia ke masjid dengan mahramnya, dengan suaminya, bisa dengan anak-anaknya. Tapi bagaimana dengan wanita-wanita yang belum menikah, wanita yang mungkin di perantauan atau yang masih kuliah, dia jauh dari keluarganya, tapi dia ingin iktikaf, seperti apa? Bismillah, untuk hal ini dia juga harus bisa memperhatikan dirinya, keamanannya. Ketika mungkin dia mau beriktikaf mencari keridhaan Allah, dia bisa saja melakukan iktikaf dengan para wanita-wanita, sahabat-sahabat muslimahnya gitu ya. Tetapi juga harus diperhatikan keamanannya, karena dalam sistem kapitalis saat ini kita tahu banyak sekali laki-laki iseng di jalan gitu ya, atau mungkin begal-begal yang naudzubillah yang begitu marah karena memang tidak ada keamanan yang dijamin gitu. Tetapi seseorang wanita ingin beriktikaf, dia juga harus tahu yang pertama dia tidak boleh melakukan tabarruj ya. Jadi dia bersolek, kemudian memalingkan laki-laki untuk bisa kemudian menggoda laki-laki, keluar dengan wangi-wangian, memancing laki-laki. Nah ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai dia iktikaf kemudian memunculkan gorizatun nau ya, atau syahwat bagi seorang laki-laki. Dan kemudian dia juga ada campur baur gitu ya, tidak di tempatnya perempuan gitu. Itu harus diperhatikan.
Termasuk ketika dia keluar rumah pun dia bismillah ya, harus hati-hati dengan teman-temannya, jangan sendiri atau jangan juga dengan teman laki-lakinya gitu. Jangan dari rumah. Jangan dengan teman laki-laki yang ya kalau kita sekarang TTM gitu ya, teman tapi mesra, naudzubillah, jangan. Kan karena tujuannya ingin meraih ridho Allah tapi dia melakukan kemaksiatan. Jadi dia harus perhatikan. Yang pertama niat karena Allah, yang kedua dia lihat kondisi keamanannya ya, dengan para sahabat-sahabat muslimahnya, kemudian dia tidak tabarruj, kemudian dia tidak juga melakukan aktivitas yang mohon maaf ya, mungkin ketawa di dalam masjid yang membuat berlebihan yang laki-laki. Kemudian itu siapa ya, awat mana ya gitu. Ya kan? Ya. Karena kan banyak gitu ya yang tidak menjaga kehormatannya, naudzubillah. Jadi kembali lagi, masya Allah, ini adalah akhir Ramadan yang kita pingin Allah ridho sama kita ya Mbak. Kita kepingin Allah mengampuni dosa-dosa kita, menghapus semua kesalahan-kesalahan kita. Makanya kita berusaha seoptimal mungkin mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita bermohon senantiasa di akhir-akhir Ramadan, terutama tidak hanya memang di awal ya, tetapi juga di akhir. Kalau kita tidak mendapatkannya di awal, kita kejar di akhirnya. Karena kalau yang namanya orang berpacu dalam menuju garis finish, tentu saja semakin dekat garis finish, semakin dekat dia memacu kudanya, semakin cepat dia pacu, dia ingin cepat sampai gitu ya. Nah di akhir Ramadan ini, entah itu yang sudah menikah atau yang belum menikah, bersama-sama kita bermohon sama Allah mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, melakukan iktikaf, berdiam diri di masjid. Sebenarnya berdiam diri di masjid itu tidak ada batasnya ya. Kalau memang dia mau 24 jam silakan, atau dia mau menginap silakan, atau mau misalnya dia hanya beberapa jam dia berdiam diri membaca Quran di situ dengan niat iktikaf, itu pun bisa, tidak masalah gitu ya. Nah itu dia lakukan di akhir Ramadan dengan mengharap ridha Allah, ingin mendapatkan malam yang mulia, yakni malam Lailatul Qadar, di mana adalah malam kebaikan 1000 bulan. Dan mudah-mudahan kita mendapatkannya ya Mbak. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa dengan malam Qadar ini, dan kita termasuk hamba-hambanya yang beruntung sehingga di malam Qadar nanti kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bisa itikaf dengan keluarga kita. Ataupun yang para jomblo juga ya bisa itikaf dengan sahabat-sahabat muslimahnya, dengan menjaga hukum syarak tentunya, insya Allah. Baik, masya Allah. Terima kasih Ustazah atas tipsnya. Sepertinya sudah banyak ya untuk sobat-sobat muslimah semuanya. Alhamdulillah, demikianlah mungkin persiapan kita. Tinggal nih ketika kita menghadapi hari-hari yang kita sudah siap untuk beriktikaf, maka mari kita sama-sama amalkan ya, karena ilmu itu memang untuk diamalkan. Dan insya Allah kita juga mendapatkan banyak pahala ketika mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki tersebut. Baik Ustazah, terima kasih banyak atas kehadirannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Semangat terus agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Dan juga insya Allah berkah ya setiap waktu yang kita miliki di bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Baik, demikian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.